Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Pada kesempatan kali ini kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di Minggu Misericordias Domini pada tanggal 23 April 2023. Tema minggu kita adalah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya, kalau ada sebuah pilihan misalnya, semua orang memilih hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Tidak banyak orang, bahkan sangat sedikit orang memilih hidup menderita. Ketika ditanya, apakah kamu memilih hidup bahagia atau hidup menderita? Pasti kebanyakan orang, bahkan sangat sedikit orang yang memilih penderitaan di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudara, hal ini tentu hal yang manusiawi. Artinya kebanyakan orang memilih hal yang sama seperti kita. Itulah sebabnya untuk mendapatkan kebahagiaan itu banyak cara yang dilakukan orang untuk mendapatkan kebahagiaannya masing-masing. Bahkan saudara-saudara, untuk mendapatkan kebahagiaan pribadinya, banyak orang yang mengorbankan orang lain demi tujuan tertentu. Tentu itu hal yang tidak baik, yang tidak boleh kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam khotbah kita ini akan disampaikan tentang konsekuensi mengikut Yesus, yang harus rela hidup menderita dalam mengikut Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Markus 8 ayat 34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya
dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara-saudara, ini adalah poin penting kepada setiap kita pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, bahwasanya Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan kebahagiaan, tapi Tuhan menjanjikan salib yang harus kita pikul. Tapi dalam memikul salib itu, setiap orang percaya akan dikuatkan bersama dengan Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah memenangkan penderitaan, kematian demi untuk menebus umat manusia. Saudara-saudara, penderitaan karena mengikut Yesus dalam konteks khotbah kita ini dirasakan oleh umat Kristen yang tersebar sebagai orang pendatang di provinsi Asia Kecil, Kekaisaran Romawi ketika itu. Orang-orang Kristen yang disebut sebagai pendatang dan perantau, mereka dibenci karena percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena perbuatannya yang melanggar hukum, aturan, dan lain sebagainya. Tapi kehidupan mereka sebagai orang Kristen mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, bahkan ada yang sampai mati terbunuh, saudara-saudara. Akibat dari tantangan iman ini, banyak orang Kristen pada akhirnya malu menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen. Banyak yang cari aman dengan menyesuaikan diri terhadap penduduk setempat, bahkan menyesuaikan diri terhadap iman kepercayaannya. Itulah sebabnya saudara-saudara, Petrus mengirimkan suratnya ini kepada mereka untuk menguatkan orang-orang Kristen agar tetap setia memegang teguh iman kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Petrus mau menyampaikan, jangan hanya memikirkan diri sendiri, jangan hanya memilih cara aman, jangan menjadi egois walaupun di tengah-tengah hidup dalam lingkungan yang penuh dosa dan penuh dengan tantangan. Tapi setiap orang Kristen harus senantiasa menunjukkan kasih seperti kasih Tuhan kepada umat manusia, saling mengasihi dengan segenap hati. Karena kamu sudah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara, inilah yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita, agar setiap orang menyadari tentang hakikat kehidupannya yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, untuk itu, apa yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini? Pertama-tama, kita harus mengimani bahwa Tuhanlah hakim adil dalam kehidupan manusia. Petrus menyampaikan hal tersebut bukan tanpa alasan, saudara-saudara. Tapi karena Petrus sudah memahami bahwa Tuhan kita yang kita sembah, yang kita sebut Bapa, Dia adalah hakim adil yang tidak memandang rupa, tidak pilih kasih, tidak memandang orang. Tuhan akan menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Saudara-saudara, semua orang Kristen, bahkan orang yang tidak mengikut Kristus, pada akhirnya akan menghadap kepada pengadilan Allah tanpa kecuali. Dan pengadilan itu akan terjadi
saat Kristus kembali untuk gerejanya. Lebih jelas bisa kita baca nanti di Yohanes 14 ayat 3 dan 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai 17. Apa yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan adalah setiap manusia akan menerima konsekuensi apa yang diperbuatnya. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan segala hal yang dilakukannya terhadap sesama ketika kita hidup di dunia ini. Saudara-saudara, untuk itu jangan seperti perlakuan yang diperhadapkan oleh orang-orang Romawi tadi kepada orang-orang Kristen di Asia Kecil ketika mereka datang sebagai pendatang yang dianggap hanya sebagai menumpang. Mereka melakukan ketidakadilan, penindasan. Dan ketika itu terjadi, suatu ketika akan menerima pembalasan dari Tuhan setimpal dengan apa yang kita lakukan dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk itu, pahamilah bahwa apa yang engkau perbuat semuanya akan diterima dalam pengadilan Allah. Segala konsekuensi akan diterima setiap orang dari perbuatan-perbuatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang kedua adalah kita harus mempunyai rasa takut kepada Tuhan di tengah kehidupan dunia yang sementara ini. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, apakah yang menjadi ketakutan dalam hidup kita? Saudara-saudara, biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada menjadi ketakutan kepada kita, maka kita akan berusaha untuk menjauhinya, begitu. Kalau ada orang takut ular, dia akan menjauhi ular. Kalau takut air, akan menjauhi air. Seperti itu misalnya. Tapi dalam hal ini yang mau disampaikan kepada kita adalah setiap kita umat Tuhan harus punya rasa takut kepada Tuhan. Jadi bedanya rasa takut kepada hal-hal duniawi ini dengan rasa takut kepada Tuhan adalah ketika kita takut kepada hal-hal duniawi, kita menjauhinya. Tapi ketakutan kepada Tuhan membuat orang mempunyai rasa hormat dan tunduk kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita harus mempunyai rasa hormat dan tunduk setia kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang mau disampaikan melalui firman Tuhan ini, setiap orang pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, harus mempunyai kesadaran yang mendalam bahwa kita telah ditebus dengan harga yang mahal melalui pengorbanan Kristus. Dia rela mati, tapi bangkit kembali untuk tebusan dosa kita. Saudara-saudara, ketika kita dalam keberdosaan kita, kehidupan lama kita adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Tapi kehidupan baru kita adalah hidup yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu jangan lagi hanya berpikir duniawi, tapi harus berpikir tentang hal-hal yang rohani. Bagaimana tentang kehidupan kita yang sudah dimenangkan oleh kuasa Kristus. Karena puncak tertinggi anugerah Allah dalam hidup orang percaya adalah ketika kita menyadari penebusan Kristus sebagai wujud kita sudah dilahirkan kembali oleh keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi fokus pandangan iman kita menjadi berbeda, saudara-saudara, tentang bagaimana menghadapi penderitaan seperti yang disampaikan oleh Petrus tadi. Saat ini ketika kita sudah ditebus, kita memandang penderitaan itu tidak sebagai hukuman, tapi memandang setiap penderitaan dalam penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, meneladani penderitaan yang
sudah dilalui oleh Tuhan Yesus. Dan ketika itu bisa kita imani, kita hidupi, maka setiap penderitaan akan menghantar kita kepada kualitas iman dan menambah teguhnya iman kita kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang bagaimana seharusnya kita memandang tantangan, memandang penderitaan, bahkan kecelakaan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Di satu kerajaan, seorang raja pergi berburu dengan pengawalnya, saudara-saudara. Biasanya pengawal ini akan mengawal sang raja untuk berburu sehingga dia tidak diterkam oleh binatang buas. Tapi pada hari itu, dalam perburuan mereka, ternyata si raja ini diterkam oleh binatang buas dan jarinya putus. Saudara-saudara, maka si raja ini pun marah. Mereka kembali ke kerajaannya, dan pengawalnya ini pun dipecat, bahkan dipenjara. Saudara-saudara, karena kesenangannya berburu, maka dia mengganti pengawalnya, dan mereka kembali berburu. Pengawal pertamanya sudah dipenjara, dan sang raja ini pergi berburu dengan pengawal barunya. Saudara-saudara, tapi di tengah hutan, mereka ditangkap oleh orang hutan, penguasa hutan itu, dibawa ke kerajaannya, dan akan dipersembahkan kepada dewa. Raja itu akan dipersembahkan kepada dewa. Dan prosesi penyerahan sang raja ini pun mau dimulai untuk dipersembahkan kepada sang dewa. Tapi saudara-saudara, ketika diteliti, ternyata jari sang raja ini sudah ada terputus satu, dan ini tidak memenuhi syarat untuk dia dipersembahkan kepada dewa. Dan pada akhirnya dia pun dilepaskan, diusir kembali dari hutan itu. Dan pengawalnya yang kedua ini ditawan di hutan. Saudara-saudara, akhirnya dia kembali ke kerajaannya. Dijumpainya kembali pengawalnya yang pertama. Dia mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Aku mohon maaf kepadamu karena aku memecat, bahkan memenjarakan engkau, karena engkau tidak bisa menjaga aku, sehingga ketika itu jariku terputus diterkam binatang buas. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh pengawal yang pertama ini? Dia memaafkannya, dan dia mengucapkan terima kasih. Untunglah sang raja memenjarakan aku, kalau tidak, mungkin akulah yang sudah dipenjara, ditangkap, ditawan di hutan itu, katanya begitu. Saudara-saudara, ternyata kemarahan sang raja karena jari-jarinya yang putus itu, itulah yang menyelamatkan dia. Walaupun dia marah kepada pengawalnya itu, tapi justru jarinya yang patah menyelamatkan jiwanya, begitu. Itulah cara kita memandang tantangan dan penderitaan, saudara-saudara, sehingga kita bisa kuat di tengah penderitaan. Seperti orang-orang Kristen di Asia Kecil ini tadi, yang mau ditekankan oleh Petrus adalah agar tetap fokus, tetap bertahan dalam iman, sehingga mereka bisa memenangkan penderitaan itu. Dan satu hal, setiap orang yang sudah ditebus harus menyadari dia sudah ditebus oleh Kristus. Ketika kita sudah ditebus oleh Kristus, maka kita pasti dimenangkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan menguatkan kita dalam setiap penderitaan yang kita lalui, dan tetap mempunyai kasih dan pengharapan
di tengah-tengah kehidupan kita dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu selalu menguatkan kami, sehingga itu bisa menjadi bekal hidup kami dalam kondisi apapun.